Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak kerajaan Kajang? Kerajaan Kajang adalah kerajaan Palili yang terletak di wilayah Kajang. Kini menjadi Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namun kali ini kita akan membicarakan 10 raja yang disebut Karaeng yang memerintah kerajaan Kajang setelah kerajaan tersebut hasil penggabungan 3 kerajaan kecil, yaitu kerajaan Kajang, kerajaan Lembang, dan kerajaan Laikang. Peristiwa penggabungan tersebut terjadi ketika kolonial Belanda mulai masuk mengontrol kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Bulukumba dimulai sekitar tahun 1859 bersamaan dengan jatuhnya Kerajaan Federasi Tululimpoe di Sinjai. Sikap kolonial Belanda ini tidak ada yang bisa mencegahnya. Selain sebagai penguasa atasan, juga mempunyai pasukan perang yang kuat. Ketika kerajaan Kajang, kerajaan Laikang, dan kerajaan Lembang masing-masing berdiri sendiri dengan wilayah kekuasaan yang kecil, oleh kolonial Belanda dinilai tidak efisien, sehingga diputuskan digabung menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan Kajang pada tahun 1862. Kemudian masing-masing rajanya diberhentikan oleh kolonial Belanda. Selanjutnya, kolonial Belanda memilih salah satu dari 3 raja demisioner itu menjadi raja kerajaan Kajang. Pertimbangan kolonial Belanda memilih yang menjadi raja Kajang hasil penggabungan adalah raja yang sebelumnya memiliki wilayah kerajaan yang luas, yaitu Lapang dan Mataram, dan sebagai raja kerajaan Kajang terakhir sebelum penggabungan. Lapang dan Mataram diangkat sebagai raja atau Karaeng pertama kerajaan Kajang hasil penggabungan pada tahun 1862. Lapang dan Mataram adalah anak dari Manawi dan Malalangi, seorang panglima perang di kerajaan Bulukumba sekitar abad ke-17. Ayah Manawi dan Malalangi adalah Bangkailong dan Parani, panglima perang kerajaan Bulukumba, sedang ayah Bangkailong dan Parani adalah Manyulei dan Mak Banjara, Karaeng kerajaan Bulukumba ke-10. Manyulei dan Mak Banjara berasal dari Kajuara, keturunan Raja Bone. Dalam menjalankan tugasnya sebagai raja, Lapang dan Mataram fokus membangun sistem organisasi pemerintahan kerajaan. Hasil penggabungan 3 kerajaan menjadi satu, tentu ada riak-riak ketidakpuasan di kalangan masyarakat kerajaan. Menyatukan perbedaan keinginan dan kepentingan bukan perkara mudah, dan Lapang dan Mataram harus menyatukannya. Tugas berat ini harus diembannya. Setelah memerintah selama 4 tahun, Lapang dan Mataram kemudian digantikan saudara sepupunya dari garis keturunan ibu, Matu dan Pahakang. Matu dan Pahakang adalah raja kerajaan Kajang kedua. Ia merupakan anak dari pasangan Mata dan Mangopo dan Kunjung. Ayahnya berasal dari garis keturunan Raja Lembang dan ibunya dari garis keturunan Raja Kajang. Dengan demikian, darah yang mengalir dalam tubuh Matu dan Pahakang perpaduan 2 kerajaan, sehingga dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dalam kerajaan Kajang yang belum diselesaikan Raja Kajang pertama, Lapang dan Mataram. Matu dan Pahakang memerintah selama 9 tahun. Tahun 1875, Matu dan Pahakang digantikan Dea dan Lita yang merupakan Sulehatang atau wakilnya di kerajaan Kajang. Dea dan Lita sebagai Karaeng Kajang ketiga. Ketika Dea dan Lita menjadi raja di kerajaan Kajang,
sebenarnya ia sudah menduduki jabatan sebagai Rejen di wilayah Bulukumba Timur, sebuah jabatan bentukan kolonial Belanda yang mengatur dan mengawasi kerajaan-kerajaan di wilayah Bulukumba sebelah timur seperti Kerajaan Kajang, Kerajaan Hero, Kerajaan Lange-Lange, Kerajaan Tiro, dan Kerajaan Pontu Bahari. Dea dan Lita menjadi Rejen sejak tahun 1865 sampai tahun 1880, sedangkan Dea dan Lita sebagai Karaeng Kajang sampai tahun 1884. Dea dan Lita yang menjadi Karaeng Kajang selama 9 tahun kemudian digantikan Pucung dan Malongko. Pucung dan Malongko diangkat sebagai Karaeng Kajang keempat pada tahun 1884. Pengangkatan Pucung dan Malongko tidak lepas dari dua alasan. Pertama, ia merupakan wakil atau selehatang ketika Dea dan Lita sebagai Karaeng Kajang. Kedua, Pucung dan Malongko merupakan anak dari Matu dan Pahakang, Karaeng Kajang kedua. Di masa kekuasaan Pucung dan Malongko, ia berusaha menyelesaikan masalah yang ditinggalkan pendahulunya, baik oleh Karaeng Kajang kedua, Matu dan Pahakang, maupun Karaeng Kajang ketiga, Dea dan Lita. Persoalan yang paling nyata yang tersisa itu adalah tapal batas antara kerajaan, khususnya batas antara Kerajaan Kajang dengan Kerajaan Hero. Pucung dan Malongko menjadi Karaeng Kajang selama 4 tahun sampai tahun 1888. Ia kemudian digantikan Halimun dan Sirua. Halimun dan Sirua diangkat sebagai Karaeng Kajang kelima tahun 1888. Halimun dan Sirua adalah anak dari Puk Liong, Sulehatang pada masa kekuasaan Karaeng Kajang ketiga, Dea dan Lita. Dalam tradisi pengangkatan Karaeng, biasanya yang mengganti adalah wakilnya. Namun kali ini, Puk Liong dinilai tidak bisa diangkat sebagai Karaeng Kajang karena dianggap lemah dan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Maka sebagai jalan keluar, diangkat anaknya Halimun dan Sirua sebagai Karaeng Kajang. Halimun dan Sirua menjabat sebagai Karaeng Kajang kelima selama 3 tahun sampai tahun 1891. Halimun dan Sirua mati terbunuh ketika perjalanan pulang dari kunjungan ke daerah perbatasan. Ada warga yang berselisih dan ketika ia ingin menyelesaikan, ia ditikam sehingga tewas di tempat. Mayatnya kemudian dipulangkan ke Tanetea, dimakamkan di sana. Halimun dan Sirua kemudian digantikan wakilnya Cidu dan Mataram. Cidu dan Mataram sebagai Karaeng Kajang ke-6. Ia diangkat sebagai Karaeng Kajang pada tahun 1891. Ia merupakan anak dari Dea dan Lita, Karaeng Kajang ketiga. Salah satu prestasi Cidu dan Mataram ketika menjabat Karaeng Kajang adalah melanjutkan pembukaan jalan dari Kasi, ibu kota kerajaan, ke wilayah Kerajaan Hero, dan jalan dari Kasi ke wilayah Tanete, wilayah Kerajaan Bulukumba. Cidu dan Mataram dikenal Karaeng yang hidup sederhana. Cidu dan Mataram kemudian digantikan Samian dan Palinge yang merupakan wakilnya. Tahun 1913, Samian dan Palinge diangkat sebagai Karaeng Kajang ke-7. Samian dan Palinge dikenal Karaeng yang tegas dan disiplin. Dan di masa pemerintahannya pula fokus pembangunan pada pembukaan jalan baik antar kampung maupun keluar wilayah kerajaan. Selain itu, Samian dan Palinge memperbaiki struktur dan fungsi pemerintahan kerajaan, termasuk adat Salapanga dan urutan pacidongan dalam pesta adat. Selama 5 tahun, Samian dan Palinge menjadi Karaeng di Kerajaan Kajang dan berhenti pada tahun 1918. Ia kemudian digantikan wakilnya Jamak dan Sitakka. Jamak dan Sitakka sebagai Karaeng Kajang ke-8. Ia diangkat menjadi Karaeng pada tahun 1918, menggantikan Samian dan Palinge. Jamak dan Sitakka merupakan cucu dari Dea dan Lita, Karaeng Kajang ketiga.
Di masa pemerintahan Jamak dan Sitaka terjadi dua peristiwa penting. Pertama, penghapusan sistem regen atau koordinator wilayah Bulukumba Timur pada tahun 1921. Kedua, adanya kesepakatan antara keturunan Kerajaan Kajang dan keturunan Kerajaan Lembang soal pembagian jabatan Karaeng dan jabatan Sulehatang dan dimulai pada tahun 1923. Kalau keturunan Karaeng Kajang diangkat sebagai Karaeng, maka harus keturunan Kerajaan Lembang sebagai wakilnya. Demikian pula sebaliknya. Namun kesepakatan itu tidak berjalan mulus dan berakhir konflik. Jamak dan Sitaka mengakhiri tugasnya sebagai Karaeng Kajang pada akhir tahun 1923. Ia kemudian digantikan Acok Yahya dan Pagising. Acok Yahya dan Pagising diangkat sebagai Karaeng Kajang ke-9. Ia adalah cucu dari Puk Liong, mantan Sulehatang masa pemerintahan Pucung dan Malongko. Acok Yahya dan Pagising dalam menjalankan pemerintahan dikenal disiplin tapi agamais. Ia dianggap sebagai peletak dasar pengembangan Muhammadiyah di Kajang. Diketahui pula Acok Yahya dan Pagising ingin menghilangkan simbol-simbol kerajaan seperti Arajang karena dikhawatirkan dijadikan ajang penyembahan. Acok Yahya dan Pagising juga ingin menghapus adanya wakil Karaeng yang disebut Sulehatang dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kajang. Alasannya, adanya Sulehatang rawan terjadi konflik. Malahan dicurigai oknum Sulehatang mencari-cari kesalahan Karaeng agar diturunkan, kemudian Sulehatang segera menggantinya. Keinginan Acok Yahya dan Pagising yang lain adalah ingin mengubah adat perkawinan yang terlalu membebani pihak laki-laki dalam acara pesta perkawinan di Kajang. Seharusnya pihak laki-laki perlu dibantu. Acok Yahya dan Pagising menjadi Karaeng Kajang hanya berlangsung 3 tahun, kemudian digantikan Bapak Deng Matasa. Bapak Deng Matasa sebagai Karaeng Kajang ke-10 dan diangkat pada tahun 1926. Bapak Deng Matasa diangkat sebagai Karaeng untuk mengisi kekosongan jabatan Karaeng. Karena sejak Acok Yahya dan Pagising menjadi Karaeng Kajang, ia menghapus sistem Sulehatang, sehingga ketika ia berhenti karena sakit, maka adat Salapanga harus bersidang untuk mencari sosok Karaeng pengganti Acok Yahya dan Pagising. Hasil keputusan sidang adat Salapanga ditunjuk Bapak Deng Matasa. Pada saat itu Bapak Deng Matasa menjabat sebagai jaksa di Kahu, wilayah Kerajaan Bone. Bapak Deng Matasa adalah keturunan Kerajaan Kajang, Kerajaan Lembang, dan Kerajaan Laikang. Ia cucu langsung Matu Deng Pahakang, Karaeng Kajang kedua. Ketika diminta untuk menjadi Karaeng Kajang, Bapak Deng Matasa memberi syarat. Ia siap menjadi Karaeng bila sistem Sulehatan dihapus. Keinginan Bapak Deng Matasa sejalan dengan cara berpikir Acok Yahya dan Pagising, Karaeng Kajang sebelumnya. Permintaan Bapak Deng Matasa dipenuhi para adat Salapangan. Di masa pemerintahan Bapak Deng Matasa, konsentrasi masyarakat berada dalam situasi peralihan dari masa penjajahan ke masa perjuangan. Memasuki tahun 1949, suasana kemerdekaan terasa di mana-mana. Bapak Deng Matasa kemudian berhenti menjadi Karaeng Kajang setelah memerintah selama 23 tahun. Ia kemudian diangkat sebagai Tuan Petoro dan menetap di kota Bulukumba. Jabatan Karaeng di Kerajaan Kajang yang sudah berubah menjadi kecamatan diisi Husain Deng Parani. Husain Deng Parani sebelumnya adalah sebagai sekretaris Bapak Deng Matasa dalam pemerintahan Kerajaan Kajang. Husain Deng Parani kemudian diangkat sebagai camat Kajang pertama. Sekian.